Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nanda soleh-soleha di rumah? Semoga sehat selalu dan tetap semangat insya Allah. Baiklah soleh-soleha, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah, kembali lagi Ustazah menyapa Nanda di video pembelajaran IPA di kelas 5. Oke, soleh-soleha. Tinggi kokoh berdiri gagah, rambunian si pohon jati. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Wow, ada pantunnya di pelajaran IPA. Ya, jadi intinya di sini adalah lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Nah, untuk mencegah penyakit yang yang bisa terjadi di tubuh kita, maka kita harus mempelajari penyakit apa itu, apa penyebabnya, dan bagaimana penanganannya. Nah, sekarang materinya adalah gangguan pada peredaran darah pada manusia. Nah, adapun poin materi pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, contoh gangguan peredaran darah, kemudian yang kedua, cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Oke. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran pada kesempatan kali ini, yang pertama, setelah kita mempelajari materi ini, diharapkan kita mampu menjelaskan contoh gangguan pada peredaran darah. Kemudian yang kedua, kita mampu menjelaskan penyebab dari gangguan peredaran darah. Dan yang ketiga, kita mampu menjelaskan cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Oke, nah kita ke poin pertama ya, contoh gangguan pada peredaran darah. Jadi di sini ada 5 contoh ya. Yang pertama yaitu serangan jantung, yang kedua adalah stroke, yang ketiga adalah ambien, yang keempat varises, dan yang kelima adalah anemia. Nah, apakah penyebab dari gangguan pada peredaran darah ini atau organ peredaran darah ini? Yuk kita pelajari ya. Nah, yang pertama adalah serangan jantung. Nah, penyebab utama terjadinya serangan jantung adalah tersumbatnya pembuluh darah yang mensuplai makanan ke otot jantung atau yang memberikan makanan ke otot jantung. Nah, yang dikenal dengan pembuluh darah koroner. Jadi, pembuluh darah yang memberikan atau mensuplai makanan ke jantung disebut pembuluh darah koroner. Sehingga biasanya orang yang terkena serangan jantung disebut serangan jantung koroner. Nah, penyumbatan ini ya biasa disebabkan oleh plak ataupun sobekan pada dinding jantung, tumpukan lemak atau kolesterol dan bekuan darah. Diperhatikan ya. Nah, ini gambaran ketika terjadi tumpukan lemak atau kolesterol di bagian pembuluh darah yang mengantarkan makanan ke jantung. Nah, ini digambarkan bekuan darah pada pembuluh darah. Nah, ini adalah arteri normal ya, arteri normal, dan yang ini ada arteri pada dinding, ada robekan pada dinding arteri ya. Jadi, serangan jantung disebabkan karena tersumbatnya pembuluh darah yang membawa makanan ke jantung. Kemudian stroke ya, penyakit yang kedua, contoh penyakit yang kedua pada organ peredaran darah atau pada peredaran darah adalah stroke. Nah, apa itu stroke? Stroke adalah terganggunya pasokan darah ke suatu bagian otak yang dapat merusakkan atau mematikan otak. Jadi, kenapa bisa terganggu ya? Terganggunya pasokan darah ini berarti kan berkaitan dengan pembuluh darah. Nah, penyebabnya ya disebabkan karena yang pertama, 1 dari 5 kasus stroke disebabkan karena obesitas atau akibat dari obesitas atau kegemukan. Kemudian bisa juga disebabkan karena merokok. Kemudian karena mengkonsumsi alkohol, dan yang terakhir karena kurangnya konsumsi buah dan sayur. Jadi stroke ini terjadi karena adanya penyumbatan pada saat adanya pasokan darah ke bagian otak.
Nah, biasanya kalau misalnya ada sumbatan, itu bisa menyebabkan pembuluh darahnya itu akan pecah. Kalau pecah, maka terjadilah stroke. Nah, penyebabnya karena ini ya, obesitas, merokok, konsumsi alkohol, dan kurangnya konsumsi sayur dan buah. Oke, penyakit yang selanjutnya adalah wasir. Apa itu wasir? Wasir atau ambeien ya, atau disebut juga sebagai hemoroid. Nah, diperhatikan ya, wasir atau hemoroid adalah pembengkakan pada dubur atau anus yang berisi pembuluh darah yang membesar. Jadi, bengkak pada bagian anus karena pembuluh darahnya yang membesar atau melebar. Nah, disebabkan karena kelainan pada pembuluh darah di bagian dubur atau bagian anus. Nah, gejalanya nyeri di bagian dubur, kemudian darah segar yang menetes dari dubur, terutama pada saat buang air besar, dan juga terdapat benjolan di bagian dubur. Nah, ini ya gambarannya stadium 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada ini baru muncul ya, baru mulai, kemudian yang kedua ini sudah mulai keluar, sampai di yang stadium 4 sudah keluar benjolan di bagian dubur. Nah, bagaimana pencegahannya? Nah, kurangi makan makanan yang pedis, kemudian kurangi terlalu lama pada saat BAB. Jadi misalnya BAB-nya ya fesesnya keras, kemudian dipaksa untuk dikeluarkan, ya meskipun keras dipaksa untuk dikeluarkan, nah itu bisa menyebabkan terjadi kelainan pada pembuluh darah di bagian anus. Nah, supaya itu tidak terjadi, rajin-rajin mengkonsumsi air putih ya, mengkonsumsi air putih secukupnya dan juga makanan yang berserat, contohnya sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu tindakan pencegahannya. Oke. Selanjutnya adalah varises. Varises yaitu pelebaran pada pembuluh balik atau vena. Yang ini ya biasanya itu terjadi di bagian betis, biasanya muncul berwarna biru. Biasanya terlihat berwarna kebiruan dan sering terdapat pada betis. Penyebabnya karena aliran darah yang tidak lancar, biasanya dialami oleh orang-orang yang sering melakukan kegiatan atau pekerjaan dengan berdiri terus-menerus ya. Makanya terjadilah pelebaran pembuluh darah vena. Oke, yang selanjutnya ya, soleh-soleha semangat ya. Nah, ini tentang anemia. Apa itu anemia? Biasanya istilahnya kurang darah. Nah, anemia adalah situasi hemoglobin. Hemoglobin itu yang berada di dalam sel darah merah berada di bawah kurang dari 12 gram. Nah, penyebab anemia biasanya karena kekurangan zat besi. Kemudian karena pecahnya eritrosit, disebabkan juga anemia karena perdarahan dan juga biasa karena adanya gangguan pada sumsum tulang. Sumsum tulang ini tempat diproduksinya sel-sel darah. Nah, apa dampaknya pada remaja? Jadi katanya dari hasil penelitian, 23% remaja putri itu mengalami kekurangan zat besi atau mengalami anemia dan 12% remaja laki-laki mengalami anemia. Nah, apa dampaknya atau apa akibatnya? Nah, kalau kurang sel darah merah atau kekurangan hemoglobin ini menyebabkan penurunan imunitas atau daya tahan tubuh, kurang konsentrasi, kemudian prestasi belajarnya juga menurun karena kurang konsentrasi ya, dan kebugaran dan produktivitas ya. Biasanya kalau di iklan itu kan ada diiklankan lemah, lesu, loyo, tidak bertenaga. Itu bisa jadi gejala dari anemia. Terus apa dampaknya pada remaja putri? Memperbesar risiko kematian ibu melahirkan. Kemudian bayi yang lahir prematur dan berat bayinya rendah ya. Jadi ini dampaknya pada remaja putri. Ketika sudah ini ya sudah menderita anemia ini. Nah, bagaimana cara menghindari anemia? Ya, anemia, konsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A,
C. Zinc, pemberian tablet tambah darah. Biasanya kan kalau remaja yang putri itu remaja ahwat itu biasanya diberikan tiap bulan ya ada, tablet penambah darah. Nah, ini tentang anemia. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan alat peredaran darah atau organ peredaran darah? Jadi yang pertama, makan makanan yang bergizi, kemudian olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan yang keempat, memelihara kebersihan tubuh dan lingkungan. Jadi konsumsi makanan yang bergizi ya, bergizi seimbang, kemudian olahraga teratur, misalnya olahraga lari-lari, bersepeda, ya, kemudian istirahat yang cukup. Diusahakan tidur sebelum jam 9, maksimal jam 9 sudah tidur. Kemudian memelihara kebersihan tubuh dan lingkungan, ya bersihkan kamar, bersihkan rumah dan di sekitar rumah. Ya. Nah, kesehatan di dalam Al-Quran dan hadis, ya, di dalam Islam, kesehatan termasuk hal utama. Hal ini didukung dengan kenyataan bahwa banyak ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kesehatan. Salah satu contohnya yaitu pada surah Al-Mudassir ayat 1-5. Di sini Allah memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan dan menjauhi kotoran. Kenapa? Karena kebersihan ini sangat berkaitan dengan kesehatan. Kalau orangnya bersih, maka insya Allah lingkungannya juga bersih, maka itu bisa mendukung kesehatannya. Tetapi sebaliknya kalau lingkungannya kotor, nah itu bisa menimbulkan banyak penyakit. Nah, ingat ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi kita wajib menjaga apa yang telah diberikan oleh Allah, menjaga kesehatan organ-organ di tubuh kita itu sebagai salah satu bukti syukur kita kepada Allah, ya. Oke, saleh-salehah. Nah, demikianlah materi yang dapat Ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya, insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.